Mahat Ali itu pondok, dan mereka yang kemudian menjadi ustadz di Mahat Ali di Jambi. Iya bawa. Pokoknya ilmu situ bondo dia bawa. Dia bawa. Jadi apa namanya? Sekarang ini sudah begitu, dan itu sekarang ini Kementerian Agama berupaya supaya orang Mahat Ali di tempat santri di tempat tertentu itu kalau bisa dia belajar Mahat Ali ke tempat yang lain, supaya dia bisa mengambil ilmu di pondok itu dan nanti dia akan balik ke pondoknya untuk menjadi ustadz di Mahat Ali di mana dia akan mengajar. Itu pentingnya begitu. Mungkin sekarang kita agak menyadari, tetapi ke depan 10 tahun yang akan datang, mulai seperti itulah yang nanti akan membentuk jaringan ulama Nusantara itu, Pak. Gitu. Orang yang satu pesantren kan sudah kelihatan, misalnya alumni Lirboyo, misalnya kan dia kan membentuk jaringan itu kan, membentuk jaringan keulamaan itu di berbagai macam tempat, termasuk Mahat Ali. Itu Mahat Ali dengan sedikit ilmu itu harus direkayasa sedemikian rupa supaya misalnya santri Nurul Huda terpilih, kalau mau diorientasikan untuk terlibat dalam Mahat Ali 5-10 tahun yang akan datang, pondokkan dia ke tempat melalui program Kementerian Agama beasiswa dia sekian tahun di pondok itu, kemudian nanti dia pulang. Jadi harus sudah mulai direkayasa dengan rupa supaya kekhasan keilmuan Mahat Ali itu harus muncul. Keunggulannya apa? Jadi kalau misalnya Nurul Huda mau membuat Mahat Ali, harus seperti itu, harus dipikirkan. Karena nanti ya juga harus berkontestasi Kementerian Agama itu juga nanti akan melihat ini apa sih yang kurang. Misalnya kita hanya mengatakan fikih. Saya beberapa kali mengakses ya, mewawancarai beberapa pondok pesantren yang mau membuat Mahat Ali. Kalau dia tidak menawarkan sesuatu yang keunggulan, gitu, apalagi harus dikaitkan dengan Mahat Ali di tempat-tempat yang lain, gitu, biasanya akan cenderung untuk ditunda. Gitu. Tapi kalau dia bisa menunjukkan kekhususan, takhassusnya apa, gitu, itu biasanya akan sangat dipertimbangkan. Kalau mau mengambil fikih, carilah fikih yang punya kekhasan. Jadi kalau misalnya orang mau belajar perbanding mazhab misalnya, ya Nurul Huda. Kalau misalnya sini mengambil Maqaratul Madzahib, tapi tentu harus dengan mempertimbangkan SDM yang kita miliki. Dosen-dosen Mahat Ali itu kira-kira punya apa sih yang dimiliki? Kalau misalnya banyak sekali yang ahli hadis di sini, saya sangat menyarankan kalau ada Mahat Ali yang mau mengambil takhassus hadis maulid. Karena salah satu kelemahan orang NU itu di situ. Ya, salah satu kelemahan orang NU itu di hadis. Kalau suruh ngapal teks fikih itu banyak sekali ya. Yang ahli fikih itu banyak. Tapi yang ahli hadis itu sangat sedikit. Jadi kalau misalnya punya resource, punya dosen yang punya kapasitas mengenai hadis, ya mungkin bisa mempertimbangkan hadis, bisa mempertimbangkan hadis. Dan saya secara pribadi, ya kalau ada tempat misalnya kalau udah mau mengambil spesifikasi itu, peluang untuk diiyakan itu akan sangat tinggi. Bahkan jarang sekali Mahat Ali yang berani ambil hadis, jarang sekali. Jadi nanti kalau misalnya ada santri-santri dari berbagai macam tempat mau belajar hadis, ya ke Nurul Huda. Yang sekarang ini sejauh yang saya tahu itu baru di Unggir, ya Mahat Ali yang mengambil hadis. Jadi takhassus keunggulan itu sangat penting. Jadi yang pertama itu yang perlu dipikirkan mengenai takhassus. Yang kedua mengenai input. Kami kalau dengan teman-teman di Kementerian Agama selalu mengatakan Mahat Ali jangan sampai mengulangi kesalahan IAIN dan UIN. Apa kesalahannya? IAIN dan UIN itu dituntut untuk menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mahasiswa yang diterima,
semakin bergengsi. Kampus akan semakin bergengsi. Karena tuntutan untuk menerima mahasiswa yang banyak itu. Akibatnya apa? Saringannya itu saringan cendol. Brojol semua. Masuk semua, nggak ada kualifikasinya. Nggak ada kualifikasinya. Dan kualifikasi input yang semakin longgar itu pelan-pelan akan menurunkan kualitas lembaga pendidikan itu. Bang Ali tidak boleh mengulangi kesalahan ini. Gitu. Jadi kalau Bang Ali tiba-tiba menjadi Kiai UIN, ya silakan. Silakan. Jangan sampai mengulangi. Caranya apa? Standar inputnya harus benar-benar dijaga. Gitu. Standar inputnya harus benar-benar dijaga. Mahat Ali itu bukan lagi tempat orang belajar nahwu. Mahat Ali itu bukan lagi tempat orang belajar sorong. Ilmu alat itu sudah selesai sebelum dia masuk Mahat Ali. Itu gagasannya dari awal. Dan itu standar inputnya, misalnya kitab, misalnya. Kalau tesnya itu kan biasanya disuruh baca kitab kan. Ada beberapa pesantren yang agak di pinggir-pinggir itu. Ada juga yang hanya suruh baca Jurumiyah, suruh baca Sulam Taufik gitu. Itu menunjukkan standarnya itu rendah. Tapi kalau misalnya Anda melihat bagaimana standar masuk Ali di situ bodoh misalnya, itu sudah tinggi sekali kualifikasinya. Jadi benchmarknya kalau mau mencari bagaimana pengembangan Pak Ali, cari Pak Ali terbaik sebagai benchmarknya, sebagai rujukannya, supaya nanti Pak Ali yang mau kita buat itu bukan Pak Ali yang standar inputnya rendah, tapi sedapat mungkin ya minimal kalau bikin suruh baca Pak mungkin apa gitu lah yang standar itu. Ya memang susah, tapi itu cara untuk menjaga kualitas Pak Ali, dan itulah cara kita untuk menjaga kualitas keulamaan. Harus begitu. Dan tidak boleh menerima mahasiswa terlalu banyak. Nggak boleh menerima mahasiswa terlalu banyak. 1 tahun, ya 1 tahun itu hanya boleh menerima 1 kelas saja. Nggak boleh 2 kelas. Terima 1 kelas, paling 1 kelas ya 20-25 orang gitu. Atau kalau mau maksimal 2 kelas ada laki-laki dan perempuan ya maksimal 20 itu sudah paling banyak. Tapi idealnya 1 kelas. Kalau nanti Pak Ali sudah banyak-banyakan kelas, silakan. Kalau Pak Ali sudah, kamu terima berapa mahasantri? Misalnya, 100. Wah, kalau 100 itu pasti saringannya saringan cendol. Nggak bisa dijaga. Ya. Sekali lagi, jangan mengulangi kesalahan UIN Kiai. Meskipun saya dosen Kiai, saya dosen UIN. Jadi standar inputnya itu harus dijaga betul supaya Pak Ali itu standar pendidikan keulamaannya itu levelnya tinggi. Jadi kalau mahasantri Pak Ali dibandingkan dengan mahasiswa fakultas syariah di UIN Jambi misalnya, ya mahasantri Pak Ali ada lirik aja sebenarnya. Jauh standar fikihnya itu, atau kalau misalnya lakukan fikih ya, standar pengetahuannya selama itu seharusnya jauh lebih tinggi Pak Ali. Itu cara kita membuat Pak Ali dipandang orang. Kalau Pak Ali gak ada bedanya dengan mahasiswa di IAIN UIN, gak ada gunanya membuat Pak Ali. Makanya itu harus dijaga dan jangan hanya mengandalkan santri dari satu pesantren. Kalau bisa dari santri dari masa-masa itu direkrut dengan menggunakan standar yang semaksimal mungkin, ya standar yang semaksimal mungkin. Kalau belum bisa misalnya standar itu bodoh, yang paling
enggak di bawahnya sedikit lah, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Jadi itu salah satu ikhtiar yang kita lakukan supaya tafakuh fiddin, keulamaan, otoritas ilmu itu masih tetap terjaga. Ya, masih tetap terjaga. Dan kalau seperti ini itu dilakukan, ya, dilakukan secara pemerintah juga memberikan dukungan, dan saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan pengakuan kepada Pak Ali yang setara dengan Yayan dan Uin, itu sudah politik hukum yang luar biasa. Itu sudah politik yang luar biasa. Bang Pun itu saya beberapa kali sowan beliau gitu, waktu lebaran misalnya suatu saat kami dengan teman-teman datang sowan ke beliau di Sarang, itu beliau selalu mengatakan ini, saya itu bersyukur baru sekarang ini Mahat Ali itu diakui oleh presiden yang justru presidennya itu dari PDI Perjuangan, Jokowi kan. Kenapa selalu ngendikan itu? Jadi Mahat Ali benar-benar diakui statusnya itu ya mulai tahun 2017 itu. Sebelum itu tahun 2004, 2005 yang tadi diceritakan oleh Kiai tadi, itu ya masih setengah-setengah tadi, itu legalitasnya masih belum jelas. Bahkan sekarang ini di Kementerian Agama itu juga Mahat Ali itu masuknya bukan di pendidikan keagamaan Islam, bukan di pendidikan tinggi Islam direkturnya, tapi direkturnya itu di pesantren, direktur pondok pesantren yang mengelola itu. Yang mengelola Mahat Ali itu direktur pondok pesantren. Jadi rezimnya itu rezim pondok pesantren, bukan rezim perguruan tinggi. Itu sengaja kita buat waktu itu. Kalau Mahat Ali dikelola oleh rezim perguruan tinggi, itu nanti akan menjadi yayasan lagi. Makanya harus dikelola oleh direktorat pondok pesantren. Sama kalau di NU itu kan ada lembaga yang mengurusi perguruan tinggi, LPTNU. Ya, LPTNU, kemudian yang mengurusi pesantren itu RMI. Dan di NU itu juga pernah terjadi diskusi. Ini Mahat Ali ini mau diurusi RMI atau diurusi LPTNU? Tapi akhirnya kita di PBNU memutuskan bahwa Mahat Ali itu diurusi oleh RMI, tidak diurusi oleh LPTNU. Kenapa? Nah ini persoalannya kenapa? Salah satu sebabnya, kalau Mahat Ali itu terlalu diurusi dengan menggunakan rezim perguruan tinggi, nanti akan banyak persoalan. Misalnya begini Pak, soal standar dosen, ya, misalnya standar dosen. Kalau di perguruan tinggi, dosen itu harus S2. Dosen harus S2. Mahat Ali nggak bisa, dosen harus S2. Banyak kiai-kiai kita ya dia tidak punya ijazah, tapi kapasitas keilmuannya itu bisa disetarakan dengan S2, bahkan bisa disetarakan S3. Nah itu diakui, di Mahat Ali itu diakui. Makanya di Mahat Ali itu ada yang namanya Dewan Masyayikh. Ya, Dewan Masyayikh itu yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk salah satu tugasnya itu mengakui kapasitas dengan KKNI, ya, dengan KKNI, dengan orang-orang yang tidak punya ijazah formal, tapi keilmuannya diakui, itu bisa disetarakan S2, meskipun dia bukan lulusan pasca sarjana. Nah, afirmasi negara itu sampai ke situ Pak yang dipikirkan. Yang dipikirkan sampai ke situ. Jadi misalnya nanti ada, kalau perguruan tinggi itu apa sih namanya, akreditasi ya? Ada akreditasi, itu kan ada borang-borang yang harus diisi tuh. Ya, ada borangnya itu biasanya prodi itu kalau sudah akreditasi itu bisa nggak tidur itu. Nah kalau nanti ada akreditasi dan menggunakan rezim akreditasi perguruan tinggi, Mahat Ali lewat semua. Nggak ada yang bisa lolos. Makanya
harus ada model akreditasi yang berbeda dengan model akreditasi perguruan tinggi. Maka dibuat namanya lembaga akreditasi mandiri. Misalnya ditanya, kalau di perguruan tinggi kan harus ada lembaga penjamin mutu misalnya, ada lembaga penjamin mutu. Kalau di Mahakali lembaga penjamin mutunya siapa? Nanti kalau dikatakan, oh nggak ada di Mahakali, nggak ada lembaga penjaminan mutu, ya memang nggak ada lembaganya. Tapi apakah di Mahakali memang tidak ada proses untuk menjamin mutu? Kan pasti ada kan? Meskipun tidak ada lembaganya. Nah yang kayak gitu itu hanya bisa diakomodasi kalau Kementerian Agama punya lembaga akreditasi mandiri yang memahami kultur pesantren. Jadi kalau orang nggak paham dengan kultur pesantren, dia hatinya nggak akan mungkin bisa memihak ke Mahakali. Mungkin yang tadi ceritakan Kiai, mungkin orang yang memahami